Cek 1 2 3 cek. Halo, selamat hadir. Selamat datang di pembelajaran untuk teman-teman yang ada di online. Selamat datang juga pada Nur Wahidatul dan Samsul Akbar. Karena pembelajaran kita akan segera dimulai dalam waktu 4 menit lagi. Jadi kepada teman-teman yang sudah ada di Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Samsul yang sudah hadir dalam pembelajaran hari ini. Kembali lagi saya ingatkan, dalam pembelajaran ini ada beberapa peraturan yang harus diikuti oleh teman-teman, yaitu apabila ada pertanyaan atau opini atau sanggahan perihal tentang materi yang dibahas, silakan untuk memberikan kode sapa, halo Pak, izin berpendapat atau bertanya. Yang kedua, aktif memberikan pendapat dan opini sanggahan di sela-sela pembelajaran. Jadi bagi teman-teman online, selama itu tidak ada pertanyaan, silakan untuk mematikan atau memute audionya. Dan apabila ingin bertanya atau memberikan opini, silakan pada teman-teman online untuk memberikan kode, halo Pak, izin bertanya atau berpendapat. Jadi saya membuka lebar bagi siapapun, bagi teman-teman yang ada di forum pembelajaran ini untuk mengungkapkan apa yang ada dalam isi pikiran teman-teman. Jadi silakan teman-teman untuk membuka diskusi, dan di sini tidak ada yang salah atau benar. Jadi semuanya silakan untuk mengeluarkan segala bentuk apa yang di dalam pikiran teman-teman. Silakan. Gitu ya. Apep Zelani. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang ada di baik di Indonesia maupun di luar negeri yang sudah hadir dalam pembelajaran hari ini. Lebih tepatnya bukan belajar, tapi kita berdiskusi. Gitu ya. Ya, saya kembali ingatkan kepada teman-teman yang ada di online, bagi yang ingin berpendapat silakan berikan kode sapa. Halo Pak, izin bertanya atau berpendapat. Ya, apabila teman-teman ingin mengutarakan apa yang dalam isi pikiran teman-teman atau menyanggah atau membantah apa yang materi berikan, silakan untuk memberikan pendapat sekaligus berikan sumbernya agar bisa saling melempar pendapat antar teman eh, dan atau antar rekan. Jadi tidak hanya diam saja gitu atau hanya menyimak, tapi turut dalam memberikan partisipasi berupa pendapat. Gitu. Ya, pada yang online, terima kasih yang sudah hadir dalam pembelajaran hari ini. Sepertinya sudah menjelang waktu 1 menit lagi, kita buka saja. Terima kasih kepada Samsul Akbar, Nur Liza, Nia Almaida, Ayu Windari, Didik Basuki, dan lain sebagainya yang sudah hadir. Rina Wara Amun dari NTT. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Kemudian Patricia Nai, terima kasih. Oke, sepertinya kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam, Pak. sejahtera. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera semuanya, salam kebajikan. Terima kasih sudah hadir dalam pembelajaran diskusi pada siang hari ini yang sangat panas. Mudah-mudahan teman-teman dicatat sebagai amal baik bagi teman semuanya. Teman-teman yang ada di sini, yang hadir dalam forum sejarah, kembali saya ingatkan bahwasanya dalam pembelajaran hari ini kita saling berdiskusi atau melempar pendapat, terutama dalam hal kaitannya materi pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, terutama untuk yang online, saya ingin bertanya, apakah teman-teman yang ada di sini pernah mendengar kata Majapahit? Pernah. Sriwijaya, Sriwijaya, Kutai, apalagi Kalingga, Mataram, Pajajaran, apalagi
Sabdopalon ya, atau Raden Wijaya. Nah, kira-kira dari yang disebutkan itu apa namanya? Nah, kerajaan. Baik. Di sini kita sudah, oh ya, Samudra Pasai. Ya betul, Samudra Pasai. Nah, itu semuanya kita sebut dengan kerajaan. Jadi konon pada waktu itu, sebelum kita hadir di sini, sebelum adanya Soekarno, sebelum adanya siapa namanya? Sebelum adanya Pero, sebelum adanya Ipal, sebelum adanya Jihan, ada sebuah sistem yang memerintah di Indonesia, yaitu ada sistem kerajaan. Oleh sebab itu, saya perkenalkan teman-teman, kita akan mempelajari tentang kerajaan kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Oke, kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Oke, kelihatan teman-teman online di sini? Oke, bentar. Saya share lagi. Oke, baik. Di sini kita akan mempelajari sebuah sistem yang disebut dengan kerajaan. Ada yang tahu tentang kerajaan? Ya, satu dipimpin oleh raja. Ada lagi sistem pemerintahan. Ada lagi, Pero? Ada mencirikan apa itu kerajaan? Kemakmuran, bisa. Ada lagi yang sering menyaksikan film tentang kerajaan pasti tahu apa itu kerajaan, sifat-sifatnya bagaimana. Ada yang tahu kerajaan? Dari sahabat online ada yang tahu tentang kerajaan? Ya, Jihad mengatakan berbau monarki. Ada lagi? Saya Konteksnya Pak Dewi Oktaviani izin menjawab. silakan. Kerajaan adalah salah satu bentuk pemerintahan di mana di kepala negara atau Ya. pemerintahannya disebut raja, ratu, kaisar, permaisuri, atau sultan. Sip, bagus. Terima kasih ya. Jadi kita bisa ambil terperinci bahwasanya kerajaan adalah suatu sistem yang diperintah oleh raja dan ratu, ya, atau sultan. Nah, itu termasuk ciri-cirinya. Nah, secara jabar, terima kasih yang sudah menjelaskan. Nah, apa itu kerajaan? Bahwasanya kerajaan itu dipimpin oleh raja atau ratu sebagai kepala negara. Kalau republik dipimpin oleh presiden. Negara Jepang dipimpin oleh siapa? Perdana Menteri. Nah, tapi tetap mereka dikuasai oleh apa? Atasnya Ka- Kaisar. Kaisar, tapi dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri punya peran apa dalam mengatur sistem negara, terutama hukum. Satu, dipimpin oleh raja atau ratu sebagai kepala negara. Dua, kekuasaan berdasarkan warisan atau garis keturunan. Kalau dengar warisan, teman-teman di online maupun offline pasti tahu yang namanya warisan suka menjadi bahan perebutan. Nah, sistem kerajaan ini biasanya menjadi perebutan antara keluarga kerajaan. Jadi seringkali terjadi konflik gitu. Kedua, atau garis keturunan. Nah, raja ini punya generasi selanjutnya. Nah, mereka memiliki anak yang disebut dengan apa? Prince atau pangeran, putra mahkota dan putri kerajaan. Ya. Jadi mereka harus memiliki pangeran keturunan. Nah, biasanya teman-teman yang di online atau offline, peran anak laki-laki itu lebih banyak
lebih banyak diutamakan daripada perempuan karena nantinya akan menjadi raja. Hanya sebagian kecil yang menggunakan ratu. Makanya tidak heran konon dikisahkan apabila seorang raja memiliki perempuan semuanya, nah perempuan ini akan dinikahkan dengan anak pangeran dari kerajaan lain untuk bisa menyatukan kerajaan tersebut. Kita bisa ambil poinnya kalau teman-teman bisa menyimak serial Game of Thrones. Di sana bisa menemukan sistem kerajaan itu sangat kompleks, sangat banyak ributnya karena saling berebut kekuasaan. Gitu. Kedua, ketiganya menjalankan pemerintahan dan menentukan kebijaksanaan. Mereka ini, kerajaan ini diperintahkan oleh siapa? Oleh raja. Diperintahkan untuk menentukan kebijaksanaan. Kebijakan. Contoh, wahai Pero, saya adalah raja. Pero adalah rakyat. Pero ini harus membayar upeti kepada saya. 1 gram emas. Jangan 1 gram terlalu murah ya, 100 gram emas. Nah, maka saya di sini punya kuasa untuk melindungi Pero dari kerajaan jihad. Jihad apabila menyerang Pero atau melakukan kriminal kepada Pero selaku rakyat, saya sebagai rajanya berhak untuk menyerang atau mempertahankan kerajaan saya dari jihad. Jadi ada semacam timbal balik gitu ya. Jadi Pero sebagai rakyat harus taat kepada kami sebagai raja gitu. Dan kami akan memberikan feedbacknya. Pajak, upeti gitu. Ya, terkadang dalam sistem ini banyak. Nah, ini nanti kita akan melihat negatif positif dari kerajaan. Kemudian turun temurun, yang berarti jabatan raja diwariskan kepada keturunan langsung seperti anak dan saudara. Paket C yang di online ada yang orang asli Jogja? Halo, ada orang asli Jogja di sini? Di sini ada orang Jogja? Kalau tidak ada, kalaupun ada teman-teman yang dari Jogja, silakan untuk memberikan komentar bahwasanya beberapa tahun yang lalu, Pero ada konflik atau sampai sekarang bahwasanya di Kesultanan Yogyakarta gitu ada chaos atau crash atau konflik karena raja sekarang, sultan sekarang memiliki anak perempuan semuanya, tidak memiliki anak laki-laki. Nah, konfliknya apa? Konfliknya terjadi crash. Siapakah yang menentukan raja selanjutnya setelah misalnya sultan wafat? Masalahnya adalah yang dicari adalah sultan. Yang siapa yang berkonflik? Anak dan paman, sanak saudara. Paman bilang bahwasanya kesultanan itu dipimpin oleh pure dari pihak laki-laki. Pihak anak sultan yang sekarang hidup, anak perempuannya mengatakan, bolehlah selama itu dipimpin oleh anak dari pihak sultan yang sekarang, ya tetap masih bisa kesempatan untuk menjadi ratu bagi sultan. Sampai sekarang terjadi chaos karena perbedaan pendapat, perbedaan adat gitu. Yang anak-anak sultan perempuan ini saling memberikan komitmen bahwasanya saya sebagai perempuan juga berhak menjadi ratu yang memerintah Yogyakarta. Yang paman, oh tidak bisa. Mereka mengatakan laki-laki ya laki-laki gitu. Nah, sampai sekarang terjadi konflik. Nah, itu berdasarkan apa? Teman-teman kalau lihat raja itu diwariskan melalui anak atau saudara. Sip. Selanjutnya teman-teman harus ketahui juga harus ada ciri-cirinya. Jadi saya tidak akan memberikan poin-poinnya. Apa itu kerajaan Hindu dan Buddha, tapi cara ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Adalah sistem apa yang dikatakan jihad, monarki. Sistem pemerintahan dipimpin oleh raja satu dan ratu. Monarki itu adalah sistem kerajaan. Kedua, struktur hierarki. Hierarki itu adalah kalau digambarkan piramid, ya, piramid dari yang atas paling ke
terkecil. Dari yang tertinggi sampai terendah. Kerajaan umumnya memiliki hierarki sosial yang jelas. Dengan keluarga kerajaan di puncak, diikuti oleh bangsawan, pejabat kerajaan, dan rakyat jelata. Nah, teman-teman harus tahu di sini ada raja, memiliki seorang istri, yaitu bernama itu pun ratu juga dibagi lagi. Selain ratu, ada mungkin menyimpan istri simpanan disebut selir. Permaisuri, selir, selir satu, selir dua, selir tiga, selir Kamis, Senin, Jumat. Ya. Mereka banyak. Pada zaman dulu banyak sekali gitu. Peraturan di mana raja memiliki lebih dari satu selir. Memiliki lebih dari satu ratu. Nah, biasanya khususnya ratu yang tertinggi atau istri pertama didapatkan dari mana? Dari kerajaan lain. Sebagai bentuk perdamaian, sebagai bentuk perjanjian. Woi, saya kerajaan Manchester, kamu kerajaan London. Kita saling berdamai. Apa? Ya udah, tukaran anak, menjodohkan anak. Agar apa? Saya gak mau perang sama siapa? Ripal. Kerajaan Ripal sama kerajaan saya gak mau perang. Ya udah, gimana caranya? Perjanjiannya apa? Ripal, ini anak saya nikahkan dengan Pangeran Harry. Biar apa? Tidak cari crash. Nanti, bila mana saya diserang oleh kerajaan jihad, tolong bantu saya. Tolong jangan hianati saya. Nah, tapi terkadang ada seperti itu. Ada pengkhianatan, ada eh, intrik politiknya. Itu banyak kerajaan itu. Nah, yang menjadi pemicu adanya peperangan, pemicu runtuhnya kerajaan salah satunya adalah perebutan kekuasaan, entah di dalam keluarga atau diplomasi atau antar kerajaan. Contoh yang paling nyata adalah kerajaan Skotlandia dengan kerajaan Inggris pada abad ke-11. Nah, di sini teman-teman juga lihat di sini ada gambar Ratu Elizabeth almarhumah yang kemarin meninggal digantikan oleh siapa? Anaknya, Pangeran Charles yang pernah memiliki istri namanya Fritz Diana yang meninggal di 97 di Prancis. Wah itu film video dokumennya tentang cerita awal pertemuannya sampai jadi kerajaan sampai meninggalnya dibahas. Dan secara konspirasi di sini adalah ilmu atau apa kabar yang tidak ada. Dia tuh ada ilmunya, cuman tidak ada yang mau memberikan komentar. Mengatakan bahwasanya Prince Diana ini adalah orang yang tidak memiliki terah kerajaan. Itu ini dikatakan dibunuh oleh pihak kerajaan. Ini masih konspirasi disebutnya. Belum ada konfirmasi dari pihak kerajaan itu sendiri. Gitu. Jadi sangat krusial teman-teman. Lebih apakah republik dengan kerajaan itu ada yang mana yang paling bagus? Pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemudian simbol kekuasaannya apa? Kerajaan sering diidentifikasi dengan simbol-simbol seperti mahkota, tahta, istana, dan lambang negara. Ada yang tahu simbol kerajaan Inggris? Ya, bentuk singa api. Ah, gitu ya. Jadi punya simbol kerajaan. Baik, dari benderanya juga kelihatan gitu ya. Sip. Nah, kemudian setelah kita lanjut, nah nanti kita akan bahas orang ini. Nah, ciri-ciri selanjutnya legitimasi agama dan mitologi atau mitos. Jadi di banyak kerajaan, raja dianggap sebagai wakil dewa atau memiliki legitimasi dari keyakinan agama tertentu, misalnya konsep dewa raja dalam kerajaan Hindu dan Buddha. Kemudian pusat pemerintahannya. Di sini teman-teman sudah ketahui bahwasanya raja itu berdasarkan turun-temurun, raja di sini punya kuasa penuh. Nah, teman-teman harus juga ketahui bahwasanya kerajaan itu terbagi teman-teman. Kalau ada yang nanya, Pak, bedanya sama kekaisaran, kesultanan, kerajaan. Ada yang tahu? Beda luas wilayah, satu. Kemudian ada lagi.
kekuasaannya. Apa beda kekuasaannya? Boleh diceritakan apa kekuasaannya? Mereka tiga-tiganya berkuasa. Lebih besar. Boleh. Sip, bagus. Pero, ada lagi? Ada. Ada lagi teman-teman yang mau memberikan masukan perbedaan antara kekaisaran, kesultanan, dan kerajaan. Nah, kalau di ibaratnya saya jelaskan kalau kekaisaran dipimpin oleh kaisar memiliki daerah yang sangat luas. Luas sekali. Nah, di mana setiap daerah yang dikuasainya itu memiliki banyak etnis, banyak suku, bermacam-macam suku. Contoh, kekaisaran Romawi. Mereka menguasai apa? Menguasai daerah-daerah yang seperti Afrika Utara, sebagian besar Eropa, sebagian besar dari Asia Tengah. Afrika Utara di sukunya itu ada suku Kipti, suku Mesir kuno. Makanya ada kisah Antonio dan Ratu Cleopatra. Nah itu Cleopatra ini ada suku dari Kipti, suku Mesir. Mereka juga menguasai daerah Eropa. Nah orang-orang Kaukasus, orang-orang kulit putih. Mereka juga mungkin sebagian tanah Arab berada di Syria. Jadi mereka luasannya lebih luas daerah kekuasaannya. Satu. Nah, kesultanan. Kesultanan ini adalah yang dikuasai oleh sultan dan biasanya bercorak Islam. Biasanya daerahnya sangat lebih kecil, teman-teman. Gitu. Contoh, Kesultanan Ottoman. Ottoman itu Kesultanan Utsmani yang ada di Turki. Kesultanan Abbasiyah. Kesultanan Umayyah. Kesultanan Ayyubiyah. Biasanya mereka itu adalah kesultanan yang berlandaskan pada agama Islam dan menggunakan syariat-syariat Islam. Yang sekarang masih ada. Ada yang tahu nggak kesultanannya masih ada di negara ini? Nggak jauh-jauh, di negara ini ada. Hah? Yogyakarta. Ada lagi. Ini yang paling dekat di kita. Ada. Enggak, saya benar. Ada. Ada yang tahu nggak Jawab. teman-teman? Tahu apa? Jawab. Silakan. Namanya siapa? Halo? Wah, ya, kita lanjut lagi. Nah, contohnya Kesultanan Sumedang, Sumedang Larang masih menggunakan sistem. Kemudian Kesultanan Ternate, Kesultanan Kutai, mereka masih menggunakan sistem, tapi tidak punya hak untuk legitimasi atau memberi hukum, punya hukum di daerah tersebut. Kemudian kerajaan. Nah, kerajaan ini diperintah oleh Raja Ratu dan berlandaskan pada satu suku atau suatu bangsa. Contoh Majapahit, sukunya kebanyakan suku Jawa. Dan daerahnya sangat kecil, tidak multi internasional. Kalau dikatakan, Pak, katanya Malaysia, Singapura itu masuknya internasional. Nah, Singapura dan Malaysia itu maksudnya adalah daerah pasal. Apa itu daerah pasal? Adalah daerah yang hanya diperintahkan untuk membayar upeti, bukan mendapatkan pengakuan secara penuh ini milik saya. Oke. Negara-negara atau kerajaan yang tunduk pada kerajaan yang terbesar. Ada kerajaan Majapahit, punya daerah-daerah kerajaan pasar. Mereka hanya perlu untuk membayar pajak. Sebagai tanda saya tunduk kepada Raja Majapahit. Gitu. Gitu ya. Jadi tahu perbedaannya? Bisa ada kekaisaran, kesultanan, dan kerajaan itu memiliki perbedaan masing-masing. Nah, kemudian di sini pusat pemerintahannya, kerajaan biasanya memiliki ibu kota dan pusat pemerintahannya menjadi tempat tinggal raja atau pusat administrasi negara. Contoh, kerajaan Thailand punya pusat pemerintahnya di mana? Di Bangkok. Nah, ini rajanya, Raja Rama 10. Nih, saya kenapa mencantumkan
foto beliau. Silakan teman-teman cari kontroversi dari raja tersebut. Beliau ini sangat apa ya, oleh orang Thailand ini mendapatkan apa ya, hal yang lucu gitu. Kemarin ada demo kritik kepada raja hingga terjadi konflik antara pendukung kerajaan dan kontra kerajaan. Kenapa? Karena beliau ini sangat kontroversi teman-teman, Raja Rama 10 ini. Beliau ini adalah salah satu raja dari kerajaan Thailand gitu. Nah, beliau ini punya kontroversi teman-teman. Kalau teman-teman harus ketahui, di dalam Thailand itu ada yang namanya pasal 112. Nah, beliau ini Pajiro Rongkon adalah raja yang banyak kontroversinya. Mulai dari keluarganya, dari banyak istrinya gitu kan. Sampai video-video yang beliau sebarkan juga sangat ngeri gitu. Nah, lantas ketika orang tersebut misalnya satu masyarakat di Thailand gitu melakukan tindakan mengkritisi, mereka akan dijerat pasal 112. Pernah dengar pasal 112? Pasal terhadap penghinaan terhadap keluarga raja. Di Thailand itu terbagi, ada kubu pro pemerintah kerajaan, kubu pro kontra kerajaan, oposisi kerajaan. Beliau ini si Mahapajiralongkorn, nah, namanya Pajiralongkorn. Beliau ini punya kontra sekali, banyak kontroversi terhadap negaranya yang sangat mengerikan gitu. Jadi teman-teman juga kita bersyukur di negara republik ini masih bisa diberikan peluang untuk kebebasan berbicara di saat negara tersebut banyak kontranya gitu. Teman-teman membicarakan beliau di ruang umum di kafe di Bangkok, teman-teman akan dikenakan pasal 112. Sensitif sekali benar. Polisi kerajaan itu sangat mencari para orang-orang yang melakukan penghinaan sampai beliau, mengkritisi beliau. Sang Raja Maha Pajilarongkorn. Ya, silakan. Nah, sampai gini, masih banyak orang yang mengatakan mereka ingin merubah menjadi republik. Nah, lantas mengapa pendukung kerajaan, pendukung keluarga kerajaan masih lebih banyak daripada kontra penjajahan yang ingin merubah menjadi republik? Salah satunya karena kerajaan ini sudah berganti-ganti sistem, sudah berganti kerajaan, masih kerajaannya, ya banyak kerajaan, tapi mereka punya kedekatan dengan rakyatnya pada saat itu. Orang tuanya, makanya tidak yang kontra itu kebanyakan orang tua yang pendukung keluarga kerajaan. Karena mereka merasakan di era sebelum, iya, yang masih bagus. Bapaknya si Maha Pajilarongkorn ini masih bagus. Cuman salah satu orang satu-satunya di keluarganya yang laki-laki, iyalah dia. Sedangkan saudarinya kebanyakan perempuan gitu. Ya, jadi jangan tidak heran ketika orang-orang yang usianya mungkin yang sudah 40, 50, kalau kita sebutnya baby boomer gitu. Mereka adalah pendukung garis keras keluarga kerajaan dari Bapak Maha Pajilarongkorn ini. Teman-teman silakan untuk mencari beliau. Di sini ada orang Thailand, mungkin bisa menjelaskan tentang uniknya Bapak ini, Bapak Pajilarongkorn ini. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, kerajaan Thailand merupakan kerajaan Buddha di Asia Tenggara. Nah, di sini kita memperkenalkan tentang keagamaan. Nah, kalau teman-teman bagi yang beragama Hindu boleh beri masukan apabila saya mungkin ada yang kurang tepat ya. Jadi agama Hindu ini merupakan salah satu agama tertua di dunia yang berasal dari India. Agama Hindu India ini merupakan asimilisasi dari masuknya suku Arya ke dataran India yang dihuni oleh suku Dravida, terjadi pencampuran kebudayaan hingga melahirkan agama Hindu India.
yang menjadi awal tonggak peradaban India gitu. Kalau teman-teman ada dengar kata Ramayana, kemudian apa lagi? Atau pernah nonton Little Krishna? Nah, itu Mahabharata dan lain sebagainya itu kemudian bagian dari mitologi India. Nah, agama ini ditandai dengan kepercayaan pada banyak dewa Sang Hyang Widi. Banyak dewa, tapi percaya kepada satu, berarti Sang Hyang Widi, praktik ritual dan sistem kasta. Ada yang paling di India itu ada dewa yang paling terbesar, Brahma, Wisnu, dan si Siwa. Mm-mm. Mereka juga ada rajanya lagi, ada dewanya lain, Dewa Indra, Dewa Petir itu yang disebutkan. Dewa Bumi. Dan konsep utama dalam Hindu adalah dharma, kewajiban, moratika, karma atau hukum sebab akibat, dan moksha, pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Dilampirkan oleh Flood Gavin and Introduction to Hinduism. Gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang di sini yang beragama Hindu boleh memberikan masukan lagi, memperkenalkan bagaimana tentang sistem agama Hindu ini ya. Ini kita mengambil dari India, Hindu India ini masuk ke Indonesia dan bergabung dengan kebudayaan Indonesia. Kita lanjut lagi, nih agama yang dianut oleh sebagian besar kerajaan Thailand. Masyarakat kerajaan Thailand itu ada agama Buddha. Agama Buddha didirikan oleh Siddhartha Gautama yang dikenal sebagai Buddha sekitar abad ke-5 sebelum Masehi di India. Ada yang pernah dengar istilah Wukong, Sunggokong, Patkai? Nah, mereka berangkat melakukan perjalanan menuju mencari kitab suci menuju barat. Barat di sini adalah nama dari India. B-H-A-R-A-T, Barat. Makanya 2018 kemarin India menyatakan kami mengganti nama dari India menjadi Barat. Barat di sini maksudnya India. Memang karena aslinya itu Buddha itu lahir di India. Gitu. Agama ini menjalankan jalan menuju pencerahan melalui pemahaman tentang 4 kebenaran mulia dan jalan tengah. Konsep penting dalam Buddha adalah nirvana, yaitu keadaan bebas dari penderitaan dan siklus kelahiran kembali atau reinkarnasi. Gitu, teman. Sebelum kita lanjut, teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang kerajaan. Teman-temannya ada di online dan offline. Saya ingin tahu apa kalau misalnya teman-teman di sini, apa kelebihan dan kekurangan dari sistem kerajaan? Boleh dari dia dulu? Kelebihan dari sistem kerajaan lebih mudah diatur, lebih dipimpinnya pasti lebih banyak salah juga di sini. Kalau untuk kekurangannya ya maaf kayak pajak bayaran sekarang gitu. Kalau sebenarnya udah nggak benar ya masalah gitu buat orang. Kalau nggak benar masalah. Jadi kelebihan itu pertama apa? Bisa ya mudah diatur oleh satu orang agar lebih mudah. Kemudian kekurangannya Misalnya satu yang kurang dipimpin atau hmm, misalnya kayak yang di Jogja itu kan hmm, memang gitu, bisa jadi konflik internal. internal. Oke. Pero bayangkan Pero diam di suatu kerajaan gitu, keturunan saja. Ada cowoknya gitu kan jadinya konflik gitu Hmm. antara saudara atau anak kerajaan. Kalau misalnya Peru sebagai rakyat gitunya, itu kan berarti kalau keturunan efeknya ya mereka kayak. Tapi Pero di sini perannya sebagai seorang rakyat gitu. Menurut Pero bagaimana kalau sebagai rakyat? Saya sebagai raja nih, ngatur setiap laki-laki harus dibotak. Nah, Pero setuju nggak misalnya? Enggak. Nah, itu kira apa kurang setujunya? Ya, karena
Tapi juga punya suara buat itu lah. Nah, suara. Berhak buat apa? Suaranya gimana ya? Nah, kata jihad katanya dipimpin oleh satu suara, diatur oleh satu raja. Masyarakat tidak punya berhak untuk memberikan masukan, tidak memberikan apa namanya tuh hukum, turut dalam memberikan hukum. Berarti Pero kan tidak wajib ini, tidak boleh memasukkan kepada saya sebagai raja. Nah, kira-kira apa Pero? Kekuasaannya mutlak. Mutlak, absolut. Gimana Pero? Kalau Pero bilang, saya ingin memberi pendapat, oh tidak bisa, saya sebagai raja. Karena, Beta apa? nah, Pero udah dapat tuh. Tidak bisa memberikan pendapat, Pero. Gitu. Kalau ini siapa? Pak, silakan. Kekurangan atau kelebihan dari kerajaan, sistem kerajaan. Namanya yang tadi. Iya. 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 Yang kalau dirasakan kalau menjadi seorang rakyat gitu. Satu tadi sudah disebutkan, tidak boleh berpendapat. Pendapat atau hukum ditentukan oleh raja. Tadi sudah dijelaskan, ceritakan bahwasanya ketika Pero harus ikut aturan raja, Pero tidak boleh misalnya harus bayar pajak kepada saya sebagai raja. Kalau Irfan gimana? Banyak tahu yang bisa digali. Nah, silakan. Teman-teman online juga boleh untuk memberikan pendapat apa kelebihan dan kekurangan dari sistem kerajaan. Oke, Jihad mungkin nyalanya boleh berikan pendapat, keluarkan lagi. Hmm? Kelebihan dan kekurangan. Iya, banyak sekali sistem kerajaan. Kekurangannya kalau ya rajanya punya sifat otoriter. Nah, kalau punya sikap otoriter, dampaknya apa bagi masyarakat? Dampaknya ya upeti, tapi timbal baliknya nggak ada. Raja yang berwenang apa? Tidak sewenang-wenang ya. Dolim gitu ya kepada masyarakatnya. Dia mengambil banyak pajak upeti, tapi tidak memberikan perlindungan atau membuat penderitaan kepada rakyat. Bukan buat kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan dari kita. Ya, dan kerajaan yang di bawahnya itu mendapatkan diperas atau dikuasai ya. Oke, ada lagi teman-teman? Nih, saya sebutkan ya. Kelebihan kalau misalnya di dalam suatu kerajaan itu adalah stabil, politik stabil. Kenapa? Dikuasai oleh satu orang. Jadi tidak ada banyak mulut. Banyak mulut. Kalau misalnya republik kan semuanya harus terlibat. Tapi kalau kerajaan dipimpin oleh satu orang yang ngatur bahwa Pero ini mulai saat ini semua rakyatnya harus botak. Pero karena Pero hanyalah seorang rakyat yang tidak punya suara, Pero wajib. Bagi yang melanggar akan saya penggal kepalanya. Gitu. Hei, siapa namanya? Ripal. Ripal, semua rakyat laki-laki wajib pakai baju pink. Yang tidak pakai baju pink dipenggal. Jihad. Semua rambut harus seperti BTS misalnya. Yang tidak akan dipenggal. Nah, di sini itu semuanya adalah kekurangan dari kerajaan apa? Diatur satu raja dan semuanya harus mengikuti kemauan raja. Kedua, bahayanya itu adalah resiko penyalahgunaan kekuasaan. Tadi sudah disebutkan. Ya, tadi segala penyalahgunaan, saya termasuk penyalahgunaan enggak? Efek negatif enggak ketika saya bilang kebijakan tadi? Buruk enggak ke kalian? Kalau saya suruh botak, kayak baju pink, harus seperti BTS.
normal-normal saja. Tapi ya biasanya kan kalau orang-orang punya selera sendiri gitu. Ya kayaknya enak aja gitu. Nah, enak. Oke, baik. Teman-teman yang di sini. Oke. Kalau kalian bilang kerajaan, kamu punya anak perempuan, saya raja, saya ambil anak perempuan kalian. Oh, Serahkan anak perempuannya kepada saya sebagai raja. Nah, kalian akan mengikuti atau akan melawan? Keberatan tidak dengan kebijakan tersebut? gas kudeta kok. Gas kudeta. Enggak, kenapa gitu? Kenapa keberatan atau merasa tidak nyaman dengan pendapat tersebut? Karena kita mah nggak ada dasarnya. Hmm, Kita itu mau buat apa gitu. ya. Kalau itu biasanya menjurus ke perempuan itu ya arahnya juga antara makanya. Oh gitu. Oke. Kudeta aja. Kudeta. Oke, ada lagi. Ini baru belum bab-bab tentang ini, tapi tentang teman-teman apakah mendapatkan kelebihan kekurangannya gitu. Teman-teman semuanya, anak perempuannya saya serahkan, tapi teman-teman makannya kejamin. Nolak. Kenapa? Kalau misalnya anak saya ya darah diurus-urus dari lahir gitu, sampai gede Ya. kita ke orang orangnya nggak jelas di baru gimana ya. Nah, Tapi makan kalian teman-teman terjamin. Nasi, lauk pauk kejamin. Listrik kejamin. Air kejamin. Nah, nah gitu ya. Jadi sudah mendapat kesimpulan ada resiko penyalahgunaan. Saya kasih masalahnya, teman-teman juga mulai bingung. Oh, ternyata ada kekurangannya teman-teman. Jadi apabila teman-teman mendapatkan kerajaan yang makmur adalah di mana rakyatnya makmur itu mendapatkan raja yang adil, punya pemikiran yang logis gitu, pemikiran yang cerdas gitu. Kekurangannya teman-teman, nah, terlalu cepat untuk mengambil keputusan. Suatu kerajaan misalnya ada kerajaan Riung Bandung. Saya adalah kerajaan Rancasari. Di Riung Bandung, mereka mengatakan, ih, rakyat-rakyat Rancasari pada ini bego, katanya. Gampanglah kita taklukkan. Padahal mereka cuma bercanda. Tapi saya sebagai raja mengatakan, ih, ini gak benar. Ayo kita serang. Padahal Raja Riung Bandung, orang-orangnya banyak tentaranya. Kita mah tentaranya sedikit. Langsung perang, kita serang. Ternyata kita yang kalah. Nah, di sana udah kelihatan bahwa saya mengambil keputusan tanpa pemikiran dahulu. Apa yang terjadi? Kita yang hancur. Nah, kekurangan dari kerajaan adalah ketika si raja tersebut mengambil keputusan secara gegabah, secara tanpa pikir-pikir terlebih dahulu. Gitu. Silakan. di beberapa kerajaan juga ada kayak nasihat gitu. Kayak di kerajaan Pajajaran kan ada Siliwangi punya Senopati Argadana. Nah, betul. Mereka sebagai penasehat. Tapi kita lihat dulu karakter rajanya. Terkadang rajanya itu bebal, sembrono, semau dewe. Berdasarkan konsep Dewa Raja tadi disebutkan. Bahwa mulut saya adalah mulut dewa. Siapapun yang melawan saya, maka sama dengan melawan dewa. Dan rakyat-rakyat yang ada di sana, masyarakat kerajaan, itu kita konteksnya ada kerajaan zaman dulu. Menyatakan bahwa raja tidak bisa dilawan. Biasanya siapa yang melawan? Bukan dari raja, tapi kalangan abdi negara, abdi dalam, kalangan sanak saudara. Itu kekurangannya. Nah, kemudian yang terakhir, penolakan demokrasi. Masyarakat tidak bisa untuk memilih raja. Ya. Nah, kalau teman-teman bisa sebutkan, apabila negara Indonesia itu menjadi suatu kerajaan, menurut teman-teman apa yang terjadi dampaknya? Siapa yang di belakang? Siapa? Nama? Ya? Ija. Ya. Bagaimana Ija sebagai sekarang orang Indonesia melihat jika Indonesia berubah menjadi yang awalnya republik menjadi kerajaan?
atau kekaisaran atau kesultanan. Berpendapat Ijal bagaimana? Hah? Ikut berpartisipasi. Maksudnya ini berubah jadi kerajaan. Nah, salah satu ciri kerajaan adalah ketika hukum itu diperintah oleh satu orang. Ijal tidak punya hak untuk memberikan pendapat. Nah, pendapat Ijal bagaimana? Apakah setuju? Ketika Indonesia berubah jadi kerajaan? Kurang. Oke, ada lagi. Ada yang apa? Pendapat teman-teman jika what if jika Indonesia berubah menjadi kerajaan? Ada yang bisa berpendapat nggak? Apa yang terjadi di kita sebagai masyarakat? Ayo. Hmm? Ya, silakan. Kalau misalnya jadi kerajaan itu bakal banyak konflik dulu, soalnya masyarakat kan terbiasa demokrasi, Pak. Iya. Tiba-tiba berubah ke kerajaan itu Plus. bakal banyak rusuh lah. Iya. Apalagi Indonesia kan luas tuh. Masalah pemimpinnya nanti asalnya dari mana, nanti anggota-anggotanya dari mana, gitu bakal jadi konflik juga. Oke, akan terjadi huru hara ya konflik. Media sosial sampai demo-demo gitu. Apalagi kalau misalnya jadi kerajaan tiba-tiba. Secara tok palu gitu. Oke, ada lagi yang lainnya? Atau sebaliknya Thailand dari kerajaan menjadi demokrasi? Nah, wah, Thailand dari kerajaan menjadi demokrasi itu akan terjadi chaos atau konflik yang besar ya. Kan? Banyak yang dengan iya. Bisa chaos Thailand. Karena mereka akan memecahkan diri, terutama Thailand Selatan. Kedua, keluarga kerajaan tadi Maha Pajajarongkorn ini ketika dia turun dari tahta, para pendukung kerajaannya keluarga kerajaan bakal melakukan perlawanan pasti terhadap siapa? Terhadap orang yang posisinya dia akan jadi presiden. Semacam gerakan bawah tanah gitu. Ingin mengembalikan raja sebagai pemimpin kekuasaan. Contohnya itu terjadi di Jepang ketika abad ke-17 atau 18 di saat mereka ingin menyatakan bahwasanya kekuasaan harus dikembalikan ke kekaisaran bukan oleh shogun. Gitu. Shogun kan orang-orang bupati gitu ya. Gitu. Oke, silakan. Pas kejadian revolusi Prancis. Revolusi Prancis itu berangkat bukan dari kerajaan. Revolusi Prancis berangkat dari kesengsaraan masyarakat terhadap Ratu Maria Antoinette dan Raja Louis V. Di saat rakyatnya sedang menderita kekurangan pakan, sedangkan Ratu Maria Antoinette berserta sanak keluarganya berpesta hingga muncul istilah let him cook. Mari kita memasak. Itu adalah perkataan Maria Antoinette. Nah, karena ada pergolakan besar dan mengetahui bahwasanya Maria Antoinette bersenang-senang di atas penderitaan masyarakat Perancis saat itu, maka lahirlah sebuah gerakan pemberontakan. Diawali apa? Diawali dengan memicu api konflik di penjara Bastille. Para tahanan di sana keluar, mereka adalah orang-orang yang punya dendam kesumat terhadap Raja Louis. Mereka melakukan tindakan pergerakan bersama rakyat, menggulingkan Marie Antoinette dan Raja Louis. Padahal kita ketahui Marie Antoinette itu seorang putri dari Belgia, gitu, bukan dari Prancis, gitu. Tapi tiba-tiba diangkat Raja Louis, dinikahi, dan somplaknya nih orang si Marie Antoinette ini adalah tipe ratu yang sangat hedon, mata duitan, matre, hobinya makan, gitu. Makanya mereka kesal, berbelakan, jatuhlah kerajaan Prancis berubah menjadi kekaisaran oleh Napoleon Bonaparte setelah kepala Marie Antoinette dan Louis
dipenggal oleh Bileton. Ya. Boleh, silakan. Boleh ada yang mau berbicara? Silakan memberi pendapat. Teman-teman, oh ya tadi saya lupa dari Mario Antoinette. Mario Antoinette ini dia menjadi salah satu dari nama penyakit. Marie Antoinette syndrome adalah penyakit di mana rambut seseorang menjadi putih secara tiba-tiba dan mendadak ketika dia mengalami stres. Maria Antoinette. Wah, kalau teman-teman silakan di searching fotonya bagaimana perubahan rambutnya sebelum dia hura-hura di istana hingga dia dieksekusi mati akan terlihat dari gaya rambutnya. Gitu. Maria Antoinette. Oke, baik. Ya, tadi sudah disebutkan. Kedua, apabila Indonesia menjadi kerajaan, maka tidak ada ketidakseraan sosial. Ada raja, ada kerajaan, ada anak raja. Nih, teman-teman, apabila suatu masyarakat yang darinya republik menjadi kerajaan, itu ada beberapa konsekuensi yang harus diterima teman-teman di sini. Ketika teman-teman menjadi seorang rakyat Thailand di bawah Maharaja Pajilalongkorn atau Rama 10, yaitu teman-teman harus taat kepada raja. Barang siapa yang tidak taat kepada raja, siapa? Ijal, siapa? Ripal, Jiat, siapa belakang? Risa tidak setuju dengan aturan raja Bapak Rama Thailand tadi, Rama Pajilalongkorn, teman-teman akan dikenakan pasal 112. Pasal teman-teman atas penghinaan dan menjelek-jelek keluarga kerajaan. Walaupun kalian teman-teman menghina, bahkan menghina anjing peliharaan raja. Ingat, anjing peliharaan raja kalian hina, itu akan dikenakan pasal 112. Yang kedua, hierarki sosial yang kuat. Di mana ada kasta-kasta yang ini. Teman-teman hanya seorang pedagang, teman-teman hanya seorang guru, bukan ke tentara, bukan kesatria, teman-teman tidak mendapatkan hak istimewa di kerajaan. Ketiganya, tunduk pada tradisi dan adat. Maka teman-teman harus ketahui bahwasanya siapapun itu harus taat kepada tradisi. Satu, tradisi saya di Thailand harus setiap ke istana harus berlutut, bersujud. Jalannya sambil apa itu namanya tuh? Ya, merangkak. Ya, merangkak. Harus merangkak dan mencium kaki raja. Nah, teman-teman harus tunduk. Kalau tidak, kena pasal-pasal 112. Kemudian harus setia dan nasionalisme. Setia kepada raja, setia kepada kerajaan, dan siapa yang melanggar pasal 112. Kemudian negara tersebut rakyatnya akan religius, agamis gitu. Di Thailand itu terkenal dengan agama Buddha yang sangat kuat, baik di masyarakat, baik di raja. Raja kan disebutnya konsep dewa raja. Kemudian minimnya akses terhadap pendidikan dan informasi. Jihad rakyat di kerajaan saya, jihad tidak boleh dapat pendidikan. Jihad tidak boleh pendidikan, tidak mendapat akses. Kenapa? Jika kalian semua mendapatkan pendidikan, jika kalian semua S1, jika kalian semua sekolah, kalian berpotensi sebagai pemberontak. Karena apa? Kalian sudah tahu cara untuk mengkritisi. Kalian tahu belajar. Kalian tahu kekurangan kami, saya sebagai seorang raja. Maka oleh sebab itu, kalian para rakyat semuanya tidak boleh untuk melakukan hierarki. Gitu. Ini jangan coret-coret ya. Tidak boleh untuk belajar. Karena rakyat yang pintar itu adalah beban bagi kerajaan. Adalah perusahaan. Karena masyarakat yang bodoh adalah masyarakat yang mudah untuk ditunduk pada kami sebagai raja. Kalian bodoh, ikut aturan saya, kalian adalah rakyat kerajaan yang kami lindungi dari kerajaan lain. Ya.
bodoh, bodoh. Tetaplah bodoh, jangan pintar. Begitu. Kemudian kehidupan bergantung pada alam. Kalian di sini kebanyakan kerajaan itu adalah orang-orang yang penghasilannya berasal dari alam. Apa? Pertanian, agraris, dan lain sebagainya. Kalian, maka tidak heran, kerajaan Inggris itu mengalami chaos ketika terjadi revolusi industri. Ketika rakyat-rakyatnya sudah beralih ke apa? Ke mesin dan pertanian mulai ditinggalkan. Saya sebagai Raja George tua mengatakan ini susah banget. Loh, nggak ada upeti. Ya Pak, orang-orang pada kerja di pabrik, kamu kerja di petani. Nah, itu yang membuat Raja George kelampangan. Karena semakin banyak petani, maka bayar upeti semakin banyak. Begitu ya. Sip. Itulah beberapa kekurangan dan kelebihan dari sistem kerajaan yang nantinya berdampak pada kerajaan Hindu dan Buddha di masa lalu. Nah, mereka, kita lanjut lagi, masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Yang pertama adalah perdagangan. Nih, perdagangan. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya kita menggunakan sistem apa di sosiologi? Perdagangan zaman dulu menggunakan barter. Kemudian muncul ada uang koin emas dan koin perak. Saya mau beli ikan, Pak. Maka saya berikan apa Pak? Padi. Ipal adalah orang pantai. Saya adalah orang pergunungan. Saya mau ikan. Ipal punya ikan. Ipal butuh beras. Nah, kita melakukan saling barter. Nah, orang India pada saat itu punya semacam usaha, teman-teman. Apa itu? Kain. Nah, mereka jual beli kain sutra kepada kita sebagai masyarakat Nusantara. Sebagai tukar baliknya, salah satu ketika transaksi ada namanya saling ngobrol. Kemarin kalian lagi apa? Oh iya, kami sedang ibadah. Yang gimana? Oh ibadah, ajarannya seperti apa? Nah, ketika obrolan itu muncullah ketertarikan untuk masuk ke dalam agama Hindu atau Buddha. Kemudian pernikahan. Nah, di sini teman-teman ketahui saja, pernikahan ini adalah bukan hanya di masyarakat, tapi di kerajaan. Tadi saya sebutkan ada pertukaran, putih sebagainya. Nah, ketika menikah, mereka harus mengikuti ajaran dari pihak laki-lakinya, masuk ke dalam agama Hindu. Nah, kemudian diplomasi. Apa diplomasi? Ada kerjasama antar negara atau bilateral. Ada kerjasama antar kerajaan. Contoh Majapahit dengan kerajaan di India. Perdagangan, pernikahan, dan diplomasi. Ya, jadi nggak ujuk-ujuk langsung jadi simsalabim, jadilah kerajaan Majapahit dengan corak beragama Hindu. Tidak, tapi ada proses yang panjang. Pasti ada penolakan, ada tindakan mungkin dari lewat perang, lewat pemaksaan mungkin, ada bisa jadi ada lewat kekerasan. Gitu. Tergantung bagaimana proses tersebut. Gitu. Kemudian asimilasi budaya. Nah, penguasa ini biasanya kerajaan Nusantara seperti Kutai, Tarumanegara, dan Sriwijaya menerima ajaran Hindu-Buddha dan menggabungkannya dengan kepercayaan lokal atau sinkretisme. Penerapan ajaran Buddha dalam sistem pemerintahan dan sistem masyarakat seperti konsep Dewa Raja. Jadi teman-teman, pada zaman dulu, karena tadi saya sebutkan, masyarakatnya hanya berlandaskan, tidak mendapatkan hak kependidikan, mereka otomatis kan tidak teredukasi ya. Makanya waktu itu ketika ada yang mengkudeta berniat untuk menyerang, raja tidak bisa dikalahkan karena masyarakatnya dulu yang bersatu, pendukung para raja. Karena mereka berlandaskan bahwasanya ketika saya menyerang atau memberontak kepada raja, maka nanti dewa akan turun ke bumi untuk mengazab kita semua. Jadi mereka mempercayai itu. Ketika saya menyerang Raja Majapahit, nanti saya akan terkena karma, terkena azab atas apa yang saya perbuat.
Nah, mereka percaya seperti itu. Jika saya menyerang Raja Majapahit, maka kampung saya akan kena azab berupa meletusnya Gunung Merapi. Nah, jadi kita harus taat kepada raja. Nah, ya tidak heran. Zaman dulu ada namanya sesajen kepada para raja. Gitu. Mereka percaya bahwasanya ketika saya berdoa kepada raja, doa-doa saya terkabul karena raja akan menyampaikannya langsung kepada sang Tuhan atau para dewa. Nah, karakter ini masih kuat sampai saat ini terjadi di Indonesia. Gitu. Karakter bahwasanya pemerintah itu masih dianggap sebagai konsep dari dewa raja. Di Thailand pun demikian. Karena kita memiliki sistem negara yang religius. Religius adalah baik dari bagian dari unsur-unsur sistem kerajaan yang masih membekas di daerah kita. Kemudian masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia, yaitu oleh kaum Perindapan India, yaitu adalah Hindu masuk ke Indonesia sekitar 1 abad 1 hingga abad kedua melalui perdagangan dari India. Sudah bau, teman-teman sudah mencium aroma-aroma khas masakan India yang ada klakson. Kebanyakannya Korea, Pak, di sini mah, Pak. Hah? Korea, Kebanyakannya Korea. Korea. Oh iya iya, Korea. Di mana Kalau itu? Perindapan itu es kocok kobok, Pak. Iya. Ya, terima kasih. Korea sama Chinese ya, banyak di resto-resto gitu. Oh, di resto-resto itu, iya. Tamil ya, suku Tamil. Ya. Jadi kebanyakan Perindapan itu teman-teman merupakan salah satu provinsi di India. Entah kenapa teman-teman kita yang warganet atau netizen mengatakannya Perindapan. Padahal Perindapan merupakan nama dari provinsi di India. Selain daerah Agra, New Delhi, Bombay, Uttar Pradesh. Nah, tapi zaman dulu yang kemungkinan yang Hindu itu munculnya itu dari Gujarat, daerah pesisir India, Gujarat dan Goa. Kemudian Buddha masuk ke abad kelima dengan pengaruh dari biksu dan pedagang dari India dan Tiongkok. Buddha cabang Cina, Tiongkok ini yang menjadi cikal bakal adanya agama Buddha di Indonesia. Para biksu-biksu gitu. Nah, salah satu yang terkenal biksu yang pernah ke Indonesia adalah I Sing. I Sing ini adalah salah satu dari Buddha yang menyebarkan agama Buddha di Indonesia. Nah, di sini juga disebutkan penerapan dalam masyarakat Hindu. Ada namanya sistem kasta. Wahai rakyat jelata, dengarkan kami sebagai raja. Bahwasanya di kerajaan saya harus ada sistem. Yaitu apa? Satu, Brahmana, pendeta, guru, dan intelektual. Orang-orang yang berilmu dan memiliki ilmu agama. Kedua, kesatria. Orang-orang militer, TNI, kepolisian, dan penguasa politik, pejabat. Kedua, waisa, pedagang, petani, pengusaha, tukang esteler, yang tadi disebutkan, tukang cincau, mereka maksudnya waisa. Kemudian, sudra, rakyat jelata, dan budak belian atau disebut sampah masyarakat kalau bahasa kasarnya itu. Mereka adalah orang-orang yang paling bawah. Dan yang paling terendah adalah kaum Dalit. Gitu. Nih teman-teman, sistem kasta ini yang memberikan hak istimewa kepada masyarakat tertentu. Tidak boleh ada yang saling menyilang. Misalnya saya sebagai waisa tidak boleh menikahi menikahi anak saya dengan anaknya jihad Brahmana karena tingkat tertinggi. Ipal, seorang kasatria, tentara di kerajaan Majapahit tidak boleh menikahi anak saya yang dari Sudra karena itu akan merusak kastanya. Begitu. Ya, jadi sangat kelihatan ketimpangan sosial pada saat itu. Apalagi penguasa politik, apalagi kerajaan mereka punya hak untuk memerintah para waisa atau para pedagang, petani dan pengusaha. Gitu.
para pedagang, para waisya, mereka harus membayar upeti kepada para brahmana dan kesatria. Dan dikatakan barang siapa yang membaca buku kitab dari kalangan yang bukan dari brahmana, maka kuping teman-teman akan dicor oleh timah cair alias ditulikan, alias teman-teman matanya akan dibutakan karena telah merusak kesucian dari kitab suci tersebut pada saat kerajaan Hindu waktu itu. Gitu ya. Jadi sangat kelihatan ketimpangan atau kesenjangan antar sosial. Sampai sini ada yang bertanya teman-teman? Dari online maupun offline? Atau memberikan sanggahan? Atau memberikan argumen, silakan. Tentang kerajaan. Ya. Jadi sangat terlihat bahwa ketimpangan antara masyarakat waktu itu sangat berbeda jauh. Ya. Oke, baik, karena waktunya sudah habis. Sepertinya kita akan lanjutkan pembelajaran pada minggu selanjutnya di sejarah selanjutnya tentang berbagai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Itu. Ya, materi masih banyak, nanti kita akan penjabaran yang lainnya. Apabila tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih, Pak. sama-sama.